Bab 1269. Apakah kamu benar-benar seorang kultivator pedang? Penyergapan. Baik warrior yang maupun Kenzie tidak mengerti mengapa orang-orang ini menyergap mereka di sini. Apakah kalian terkejut? Di kejauhan, Tetua Yuan berkata dengan suara dingin, di sekitar batas wilayah, mata-mata keluarga Yuan ada di mana-mana. Dan siapapun yang keluar atau masuk, keluarga Yuan tahu segalanya. Ketua paviliun ribuan pembunuh, aku benar-benar tidak mengerti, apa manfaat warrior yang bagi kamu, sehingga kamu mau membantunya bahkan sampai rela bermusuhan dengan kami. Kata-kata Tetua Jalan Surga membuat warrior yang menjadi tenang, karena pihak lain tidak mengetahui identitasnya, dan masih menganggapnya sebagai ketua paviliun ribuan pembunuh. Warrior yang tidak bersembunyi, dan berjalan keluar bersama Kenzie. Melihat warrior yang dan Kenzie, semua orang di lapangan tampak waspada, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, termasuk mata sinis Tetua Yuan. Di wilayah rahasia sedikit orang yang berani meremehkan ketua paviliun ribuan pembunuh, tidak. Harus dikatakan bahwa sangat sedikit orang di seluruh benua yang berani meremehkannya. Warrior yang melirik Tetua Yuan dan yang lainnya, lalu berkata, tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku tolak. Suaranya serak, seolah-olah ada sesuatu di tenggorokannya. Ini tentu saja disengaja warrior yang sedikit penasaran, kata Tetua Yuan. Warrior yang berkata, benar-benar ingin tahu. Jika kamu tidak keberatan, kata Tetua Yuan. Warrior yang mengangguk dan berkata, sebenarnya bukan apa-apa, dia berjanji akan membantuku menembus pendekar ketiadaan. Menembus alam pendekar ketiadaan. Mendengar ini, mata Tetua Yuan dan yang lainnya menyusut, semua orang adalah pendekar ketiadaan. Apa tujuan mereka dalam hidup ini? Tujuan mereka adalah menembus alam pendekar ketiadaan. Karena hanya setelah melewati alam pendekar ketiadaan itu mereka dapat memperpanjang umur dan melanjutkan hidup. Jika berhenti di pendekar ketiadaan, pada akhirnya mereka hanya akan berubah menjadi segumpal debu. Jika warrior yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu orang menembus alam pendekar ketiadaan dan mencapai alam yang lebih tinggi, jangankan ketua paviliun ribuan pembunuh, orang-orang yang ada di sini juga pasti akan tergoda. Tidak hanya orang yang ada di sini, tetapi semua orang akan tergoda. Tapi apakah ini mungkin? Kemampuan apa yang dimiliki warrior yang dalam benak mereka? Hal ini jelas tidak mungkin, karena semua orang tahu bahwa untuk menembus alam pendekar ketiadaan, mereka harus pergi ke alam agung dan memiliki energi yang lebih murni dibanding sumber energi ungu. Apakah warrior yang memiliki energi yang lebih murni daripada sumber energi ungu? Tentu saja mereka tidak mempercayainya, tetapi ketua paviliun ribuan pembunuh mempercayainya. Apakah ketua paviliun ribuan pembunuh itu bodoh? Tentu saja tidak, artinya, warrior yang mungkin bisa. Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa tenang. Omong kosong. Pada saat ini, Tetua Yuan tiba-tiba mencibir dan berkata, menembus alam pendekar ketiadaan. Apakah Anda pikir kami orang tua idiot? Sejak benua mengalami malapetaka, siapa yang pernah menembus alam pendekar ketiadaan? Warrior yang memiliki kemampuan untuk membantumu menembus pendekar ketiadaan. Konyol, dia hanya setengah kaisar, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa membantu orang menembus alam pendekar ketiadaan, atau alam yang lebih tinggi. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa ketua paviliun ribuan pembunuh yang bermartabat benar-benar percaya omong kosong seperti itu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, lakukanlah.
Ketika dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya sedikit tergoda, dia diam-diam mengatakan bahwa mereka semua berasal dari keluarga dan sekte yang berbeda. Mereka bukan bawahan dari keluarga Yuan. Alasan mengapa mereka mendengarkan perintahnya sekarang adalah karena setiap orang memiliki musuh yang sama. Jika orang-orang ini punya pemikiran lain, itu akan menjadi sangat buruk bagi keluarga Yuan dan dia. Tentu saja, yang terpenting adalah dia sama sekali tidak percaya warrior yang bisa membantu orang menembus pendekar ketiadaan. Mendengar kata-kata tetua Yuan, Olga dan yang lainnya menjadi ragu dan mulai bertindak, meskipun mereka sangat penasaran tentang bagaimana warrior yang membuat ketua paviliun ribuan pembunuh mempercayai dia bisa membantu orang menembus pendekar pendekatan, tapi jauh di lubuk hati, mereka masih tidak percaya. Aku akan membuktikannya padamu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba maju selangkah dan berkata, membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu orang menembus pendekar ketiadaan. Mendengar kata-kata warrior yang, Olga dan yang lainnya yang hendak menembak berhenti secara bersamaan. Kali ini, Olga dan yang lainnya mengabaikan tetua Yuan. Jelas godaan menembus pendekar ketiadaan, mereka tidak bisa menolaknya. Tetua Yuan menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga ingin melihat bagaimana cara ketua paviliun ribuan pembunuh membuktikan itu di depannya. Warrior yang berkata, kalian lihatlah energi hitamku, dia dapat mengubah energi hitamku. Mengatakan itu, energi hitam warrior yang melonjak liar, dan dia melanjutkan, lihatlah energi hitamku dengan hati-hati, kalian harusnya dapat merasakan perbedaan energi hitam dengan penglihatan kalian. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah gumpalan energi ungu muncul di atas kerumunan. Ketika gumpalan energi ungu ini muncul di langit di atas semua orang, mata semua orang langsung menoleh ke arah langit untuk melihatnya. Saat mereka melihat gumpalan energi ungu ini, wajah semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Karena energi ungu ini jelas bukan energi hitam biasa, juga bukan 5 elemen energi hitam, juga bukan sumber energi, tidak, energi ungu ini lebih murni daripada energi hitam dan sumber energi ungu. Melihat energi ungu ini, banyak tangan orang yang mulai gemetar. Bahkan tetua Yuan di sisi lain juga terkejut dan sedikit tidak percaya. Mungkinkah warrior yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang menembus pendekar ketiadaan? Pikiran ini muncul di benak tetua Yuan dan yang lainnya. Di mana mereka? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, semua orang seakan sadar kembali. Ketika mereka melihat posisi warrior yang dan Kenziye sebelumnya, wajah semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek, karena pada saat ini, warrior yang dan Kenziye telah menghilang. Kejar, kata tetua Yuan dengan wajah muram. Namun, semua orang tidak bergerak, dan mata semua orang tertuju pada gumpalan energi ungu. Wajah tetua Yuan menjadi semakin muram. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menyingkirkan energi ungu dan berkata, aku akan menyimpan energi ungu ini untuk sementara, dan kita akan mempelajarinya bersama nanti. Sekarang, kejarlah dulu. Semua orang saling memandang, lalu menggerakkan tubuh mereka dan mengejar mereka ke kejauhan. Tetua Yuan melihat gumpalan energi ungu di tangannya, dan ada kecurigaan di matanya. Energi ungu ini bukan sumber energi ungu, tetapi lebih murni dari sumber aslinya. Sumber energi ungu, tidak ada energi hitam di dunia ini yang lebih murni daripada sumber energi ungu, tapi sekarang ada, dan itu ada di tangannya. Warrior yang. Tetua Yuan mengambil napas dalam-dalam,
dan setelah mengumpulkan energi ungu, dia bergerak dan menghilang di tempat. Ratusan ribu mil jauhnya, warrior Yang dan Ken Ziye berlari sepanjang jalan, dan kecepatan keduanya terus meningkat. "Apakah kamu benar-benar kultivator pedang?" tanya Ken Ziye tiba-tiba. Warrior Yang berkata, "Tentu saja, mengapa kamu menanyakan itu?" Ken Ziye berkata, "Tidak, aku hanya tidak menyangka bahwa kultivator pedang bisa begitu tak tahu malu." Warrior Yang mengkerut dan berkata, "Apa yang tidak tahu malu? Inilah yang disebut kecerdasan. Jika kamu tahu malu, mengapa kamu melepas pakaianku sebelumnya?" kata Ken Ziye. Mulut warrior Yang sedikit berkedut, dan berkata, "Hal itu tidak ada hubungannya dengan ini, oke? Dan juga, melepas pakaianmu juga untuk menyembuhkan lukamu. Lagi pula, kamu masih hidup, kan? Kamu tidak tahu malu," kata Ken Ziye. Warrior Yan, "Benarkah yang kamu katakan sebelumnya?" tanya Ken Ziye tiba-tiba. Warrior Yan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ken Ziye, dan segera berkata, "Menurutmu, membantu orang lain untuk menembus pendekar ketiadaan dan mencapai alam di atas pendekar ketiadaan, sejujurnya aku tidak percaya. Tapi, energi hitammu itu lebih murni dari sumber energi ungu, dan efek penyembuhan dari sumber energi ungu setidaknya 108.000 lebih buruk dari energi hitammu. Energi hitammu benar-benar di atas sumber energi ungu. Energi macam apakah energi hitammu? Apakah itu yang dapat membantu orang menembus pendekar ketiadaan?" tanya Ken Ziye. Sebenarnya, ketika warrior Yang menyembuhkannya sebelumnya, dia ingin menanyakan hal ini. Energi hitam warrior Yang benar-benar menakutkan. Warrior Yang melirik Ken Ziye dan berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" "Ya." Ken Ziye mengangguk. Warrior Yang berkata, "Maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu, ini rahasiaku." Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pagoda Hongmeng kecuali orang terdekatnya. Akan menyebabkan permasalahan besar, jika orang lain tahu bahwa dia memiliki harta ini, maka dia benar-benar akan menjadi musuh seluruh dunia. "Kamu tidak memberitahu siapapun?" tanya Ken Ziye. "Sudah kubilang." Warrior Yang berkata, "Hanya orang-orang terdekatku." Ken Ziye melirik warrior Yang dan tidak berbicara. Keduanya sangat cepat, dan dengan bantuan domain pedang warrior Yang untuk bersembunyi, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menjauh dari tetua Yuan dan lainnya. "Kekuatan apa yang dimiliki wilayah rahasia?" tanya warrior Yang. Ken Ziye berkata, "Di wilayah rahasia, manusia memiliki 6 kota, 3 sekte, 1 paviliun, dan 6 kota mewakili 6 keluarga bangsawan, yaitu keluarga Yuan, keluarga Yun, keluarga Ye, keluarga Li, keluarga Lin, dan keluarga Qin. 3 sekte adalah Sekte Sang Yuan, Sekte Tianlan dan Sekte Wuxiao. Paviliun ini adalah paviliun ribuan pembunuh. 6 kota, 3 sekte dan 1 paviliun ini adalah kekuatan terkuat di umat manusia sekarang, kecuali keluarga Zhao, Sekte Tianlan, dan paviliun ribuan pembunuh. Sisa dari 5 keluarga bangsawan dan kedua sekte telah bergabung, dan mereka bergabung untuk menghadapi kamu, dan sekarang ada paviliun ribuan pembunuh kami." Warrior Yang berkata, "Lalu mengapa keluarga Lin dan Sekte Tianlan tidak bergabung dengan keluarga Yuan?" "Aku tidak tahu." Ken Ziye berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya nanti." Warrior Yang mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan klan siluman?" Ken Ziye terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Klan siluman berada di sisi lain pegunungan Qingtian,
di Pegunungan Qintian terdapat batasan wilayah yang dulu dibuat oleh master dari manusia dan klan siluman. Klan siluman tidak dapat melewatinya, manusia juga tidak dapat melewatinya. Dibuat seperti itu agar manusia dan klan siluman akan saling bertarung, karena pada saat itu, benua mengalami bencana. Baik itu manusia atau klan siluman, jumlahnya sangat-sangat sedikit, tetapi sekarang, jumlah manusia semakin berlipat ganda, dan klan siluman harusnya juga seperti itu. Tapi untungnya, Pegunungan Qintian telah dibatasi, semua orang jadi bisa hidup dengan damai. Kamu bilang, jika aku pergi dan mendobrak batasan wilayah, apakah klan siluman akan membunuh mereka? Tanya warrior yang tiba-tiba. Kelopak mata Kenzie melompat dan berkata, jangan gila. Warrior yang berkata, aku rasa cara ini bagus. Jika klan siluman benar-benar datang, mereka pasti tidak akan punya waktu untuk mengurusku. Berbicara tentang ini, warrior yang menjadi bersemangat, aku pikir metode ini benar-benar layak, ayo pergi, mari kita pecahkan batasan wilayah dulu. Kenzie bersambung.